Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Saudara sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Islam ya. Kita akan membahas mengenai infrastruktur sistem informasi manajemen. Nah, saudara sekalian, ini adalah satu topik pembahasan kita yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Saudara sekalian, sistem informasi manajemen itu sebenarnya tidak lain adalah satu prosedur, cara, dan perangkat-perangkat yang digunakan untuk mencari, untuk memproses, untuk menyimpan dan mendistribusikan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Nah, saudara sekalian, sebuah sistem informasi manajemen yang handal itu membutuhkan beberapa perangkat-perangkat dasar yang kita sebut infrastruktur. Jadi sebuah sistem informasi manajemen itu tidak bisa berjalan kalau perangkat-perangkat dasarnya ini tidak ada atau tidak berfungsi ya. Nah, secara umum ada 5 komponen dasar atau perangkat dasar dari infrastruktur sistem informasi manajemen itu. Yang pertama yang disebut dengan sumber daya manusia atau people resources. Ya. People resources atau sumber daya manusia ini, saudara sekalian, adalah orang-orang yang terlibat di dalam mengelola, di dalam menggunakan, di dalam memanfaatkan teknologi itu. Jadi sumber daya manusia ini adalah komponen pertama yang sangat penting di dalam sistem informasi manajemen. Ya, secara umum sumber daya manusia itu bisa kita bagi ya ke dalam dua bagian. Yang pertama, ada sumber daya manusia yang bisa kita kategorikan sebagai pengguna ya, user. Ya. Jadi pengguna itu adalah orang-orang yang menggunakan teknologi itu di dalam organisasi atau di dalam perusahaan atau di dalam instansi atau secara umum ya. Pengguna itu misalnya pegawai yang mengetik ya, kita sebagai mahasiswa yang membuat makalah ya. Seperti ini juga bagian dari cara kita menggunakan teknologi itu dengan belajar secara online. Kemudian yang kedua, SDM itu juga bisa dalam wujudnya itu, bentuknya itu adalah orang-orang yang ahli, para spesialis. Jadi ada pengguna, ada spesialis. Itu orang memang yang menggunakan teknologi ini karena dia memang bekerja dalam profesi itu, dalam bidang itu. Misalnya programmer ya, sistem administrator dan sebagainya. Tentu penggunaan teknologi di dalam organisasi ini membutuhkan adanya pengguna dan adanya tenaga ahli. Oke, ini yang pertama, perangkat infrastruktur yang pertama dari sebuah sistem informasi itu adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya berupa perangkat-perangkat keras, ya, hardware resources. Nah, saudara sekalian, tentu teknologi itu membutuhkan satu perangkat keras atau hardware. Misalnya komputer ya, ada keyboardnya, ada monitornya, ada kabelnya ya. Nah, semua bagian-bagian dari teknologi itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang itu adalah hardware. Ya, apa jenis-jenis hardware ini banyak. Dalam pertemuan berikutnya nanti kita jelaskan. Jadi intinya hardware itu adalah perangkat-perangkat dari sistem informasi yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita gunakan. Itu adalah komponen yang kedua atau infrastruktur yang kedua, yaitu hardware resources. Kemudian yang ketiga adalah software resources. Software resources, yaitu program-program atau perangkat lunak yang digunakan di dalam mengelola, di dalam menjalankan sistem informasi itu. Nah, saudara sekalian, sistem informasi manajemen itu adalah satu sistem yang bersifat khusus.
yang tidak digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya sistem informasi rumah sakit, sistem informasi perpajakan, sistem informasi pertanahan, sistem informasi penjualan, sistem informasi akuntansi. Ini tidak digunakan oleh masyarakat pada umumnya, ya, kecuali digunakan di instansi itu oleh orang-orang yang memang bekerja dalam profesi itu. Jadi saudara sekalian, software resources ini adalah perangkat lunak yang khusus dibuat untuk kebutuhan organisasi itu. Misalnya sistem informasi rumah sakit, sistem informasi akademik, sistem informasi perpajakan, tentu hanya digunakan oleh organisasi itu saja. Kemudian yang ketiga, infrastruktur yang ketiga adalah network resources, ya. Perangkat jaringan yang dibutuhkan di dalam mengelola dan menjalankan sistem informasi itu. Saudara sekalian, SIM ini adalah suatu keterpaduan antar berbagai perangkat dengan perangkat lain, baik yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Nah, untuk menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lain, itu pasti kita membutuhkan jaringan. Misalnya antara kantor pusat di satu lokasi dan cabang-cabang yang ada di lokasi lain atau ada di kota lain atau di provinsi lain, otomatis untuk berhubungan, berkomunikasi itu diperlukan jaringan. Baik menggunakan jaringan internet, komunikasi data, atau menggunakan jaringan seluler, misalnya menggunakan telepon. Ya. Nah, saudara sekalian, dulu jaringan itu banyak menggunakan kabel, ya, menggunakan fisik. Sekarang ini kita menggunakan jaringan saat ini banyak berbasis nirkabel, misalnya wifi, misalnya menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, frekuensi radio, televisi, misalnya, atau teknologi seluler yang menggunakan gelombang seluler, ataukah menggunakan teknologi satelit, ya, yang menggunakan gelombang radio. Bukan berarti bahwa jaringan yang berbasis fisik itu ditinggalkan sama sekali, tidak. Masih dipakai juga, masih pakai kabel juga, misalnya menggunakan jaringan serat optik, itu masih dipakai dalam teknologi komunikasi, telekomunikasi, ya. Jadi saudara sekalian, jaringan ini adalah satu perangkat yang penting dalam SIM, karena kalau tidak ada jaringan, bagaimana kita bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain, antara satu profesional, satu orang dengan orang lain, profesional lain, ya. Nah, ini adalah sumber daya yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah data resources, ya, yang kelima. Jadi saudara sekalian, sistem informasi manajemen itu juga mensyaratkan perlunya kita mengelola data dengan baik. Karena data itu seperti darah di dalam tubuh. Ya, darah yang kotor, darah yang mengalir di dalam tubuh, kalau darahnya kotor pasti akan membuat tubuh ini rusak. Jadi kalau data atau informasi itu misalnya rusak, terjadi satu kerancuan data, manipulasi data di dalam perusahaan, di dalam organisasi, maka otomatis akan tercipta satu distabilitas, akan tercipta satu masalah yang menyebabkan perlambatan, bahkan bisa menyebabkan kehancuran bagi organisasi itu. Oleh karena itu, data ini memang harus betul-betul dikelola, data atau informasi itu dikelola dengan baik. Data itulah yang menjadi input, kemudian diproses menjadi output, kemudian disimpan. Ya, saudara sekalian, ada perbedaan antara data dan informasi. Data itu adalah segala yang ada, segala yang ada masih bersifat bahan baku, sementara informasi adalah data yang telah diproses, data yang telah diolah, data yang digunakan oleh pengguna setelah diproses, diolah sehingga menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, saudara sekalian, ini adalah 5 perangkat dasar atau infrastruktur dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah people resources, yang kedua hardware resources, yang ketiga adalah software resources, yang keempat network resources, dan yang kelima adalah data resources. Nah, saudara sekalian, semuanya ini harus digunakan sebagai satu kesatuan di dalam sistem informasi manajemen. Demikian, selamat mengkaji dan
mengembangkan lebih lanjut materi ini. Untuk pertemuan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.